Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Farhan Nur Rasid. Kali ini saya akan membahas tentang materi sejarah perkembangan Islam periode dinasti Abbasiyah, yang materinya sudah saya kumpulkan dari berbagai sumber literatur. Sejarah perkembangan Islam periode dinasti Abbasiyah. Latar belakang terbentuknya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah dinisbahkan pada Abbas paman Rasulullah SAW. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini sebagai sebuah kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan dan anak cucu dari Rasulullah SAW. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah memasuki masa kejayaannya dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Kepemimpinan kemudian digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur mulai 750 sampai 775 Masehi. Kemudian ia membangun kota baru yang diberi nama Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinat As-Salam pada periode awal sekitar 750 sampai 847 Masehi. Kegiatan perluasan wilayah masih diutamakan dinasti Abbasiyah dan membuat fondasi sistem pemerintahan yang akan menjadi panduan bagi kepemimpinan selanjutnya. Khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, Al-Makmum, Al-Mu'tazim, dan Al-Wasiq. Mereka adalah para khalifah yang telah menghantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan daulah dinasti Abbasiyah. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dari 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan daulah Abbasiyah menjadi 5 periode, antaranya sebagai berikut. Dan berikut adalah khalifah-khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah di setiap periode. Perkembangan ilmu pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan, baik itu di bidang kekuasaan politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir pada zaman tersebut. Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan adalah perpustakaan, lembaga penerjemahan, dan pusat penelitian yang didirikan pada masa kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Baitul Hikmah ini terletak di Baghdad, dan Baghdad ini dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa zaman keemasan Islam. Rumah Kebijaksanaan ini merupakan salah satu institusi kunci dari gelombang masuknya literatur asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan dianggap sebagai jembatan besar dalam transfer ilmu pengetahuan pada masa zaman keemasan Islam. Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 813 Masehi dan terletak di jantung kota Baghdad. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, Baghdad mencapai puncak kejayaannya. Ia bertumbuh besar menjadi pusat ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan yang tak tertandingi. Walaupun pada awalnya hanya sebuah perpustakaan, tetapi Baitul Hikmah bukanlah perpustakaan seperti yang kita kenal saat ini. Baitul Hikmah bahkan lebih menyerupai universitas. Di sini adalah tempat pertemuan para intelektual, pusat kajian dan diskusi, sanggar terjemah, laboratorium, penelitian, dan tempat penerbitan buku.
Perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan ilmu nakliyah dan perkembangan ilmu akliyah. Perkembangan ilmu nakliyah. Ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari nakli Al-Quran dan hadis, yang erat kaitannya dengan agama Islam. Ilmu nakliyah yang berkembang pada masa itu sebagai berikut. Ilmu tafsir. Menurut istilah, pengertian tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi. Berikut penjelasan maknanya serta hikmah-hikmahnya. Sebagian ahli tafsir mengemukakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran Al-Karim dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Secara lebih sederhana, tafsir dinyatakan sebagai penjelasan sesuatu yang diinginkan oleh kata. Para mufasir yang masyhur pada zaman Abbasiyah antara lain Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Attiyah Al-Andalusi, As-Suda, Tafsir bil Matsur, Abu Bakar Asma, dan Abu Muslim Muhammad, Tafsir bil Royi. Ilmu hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan, atau sifat. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717-720 Masehi, dari Bani Umayyah sudah mulai usaha untuk mengumpulkan dan membukukan hadis. Akan tetapi perkembangan ilmu hadis yang paling menonjol pada masa Bani Abbasiyah, sebab pada masa inilah muncul ulama-ulama hadis yang belum ada tandingannya sampai sekarang. Beberapa ahli hadis yang masyhur pada masa Abbasiyah antara lain Imam Bukhari dengan karyanya Sahih Bukhari, Imam Muslim dengan karyanya Sahih Muslim, Imam Abu Daud dengan karyanya Sunan Abu Daud, Imam Ibnu Majah dengan karyanya Sunan Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi dengan karyanya Jami' At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i dengan karyanya Sunan An-Nasa'i. Ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas masalah agama menggunakan kekuatan akal pikiran. Ilmu ini digunakan untuk menangkis serangan argumen agama lain secara filsafat. Dasar-dasar ilmu kalam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dalil nakli Al-Quran dan hadis dan dalil akli akal pemikiran manusia. Tokoh-tokoh ilmu kalam adalah Wasil bin Atta, Abu Husail Al-Alaf, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Imam Al-Ghazali. Ilmu tasawuf. Dalam bidang ilmu tasawuf juga muncul ulama-ulama yang terkenal pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Imam Al-Ghazali sebagai seorang ulama sufi pada masa Daulah Bani Abbasiyah meninggalkan karyanya yang masih beredar sampai sekarang, yaitu buku Ihya Ulumuddin yang terdiri dari 5 jilid. Al-Halaz menulis buku tentang tasawuf yang berjudul Al-Tawassin. Al-Tusi menulis buku Al-Am'u fi Al-Tasawuf. Al-Qusairi dengan bukunya Al-Risalat Al-Qusairiyat fi Ilm Al-Tasawuf. Ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum Islam seperti ibadah dan muamalah, hubungan antar manusia. Ulama fikih yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah dikenal dengan sebutan 4 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ilmu bahasa. Ilmu ini mengupas segala hal yang berkaitan dengan bahasa Arab, sehingga muncullah ilmu nahwu, saraf, ma'ani, arud, qamus, dan lain-lain. Tokoh-tokoh ilmu bahasa Arab misalnya Imam Sibawahi, Mu'az al-Harra, Al-Kasai, Abu Usman al-Mazini, dan Khalil bin Ahmad. Perkembangan ilmu akliyah. Ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang membahas sebab dari segala sesuatu berdasarkan pikiran dan rasio. Tokoh-tokoh filsafat antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, dan Ibnu Sina. Ilmu kedokteran. Tokoh-tokoh di bidang kedokteran dan farmasi antara lain Ar-Razi dengan karyanya yang terkenal adalah di bidang cacar dan campak, Ibnu Sina dengan karyanya yang terkenal adalah Qanun fi at-Tibb, dan Ali bin Sahal At-Tabari karyanya yang terkenal berjudul Firdaus Al-Hikmah atau Surga Hikmah. Ilmu matematika. Dalam bidang ini ilmuwan yang terkenal sampai sekarang adalah Al-Khawarizmi, Al-Farghani, dan Al-Biruni. Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabar wal Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis.
Dari bukunya inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Ilmu kimia. Tokoh kimiawan muslim yang paling terkenal adalah Jabir ibnu Hayyan dan tokoh lainnya adalah Ar-Razi. Ilmu astronomi. Tokoh-tokoh di bidang astronomi antara lain Al-Fajari, pencipta astrobal atau alat pengukur tinggi dan jarak bintang. Al-Battani, penentuan tahun matahari sebagai 365 hari 5 jam 46 menit dan 24 detik. Al-Biruni, penyusun rumus geometri, aritmatika, astronomi, dan sebagainya. Al-Farghani memiliki karya berjudul Al-Mudkhil ila Ilm Hay'ah al-Aflaq. Ilmu sejarah dan geografi. Ilmu sejarah dan geografi dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal antara lain Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, Ibnu Qutaibah, dan Al-Tabari. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi, ulama yang terkenal seperti Al-Yaqubi dengan karyanya Al-Buldan, Ibnu Kharzabah dengan bukunya Al-Mawalik wa Al-Mawalik. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berakhir ketika Baghdad diserang dan dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Hulagu Khan adalah saudara dari Kubilai Khan yang berkuasa dari Cina hingga Asia Tenggara. Setelah Baghdad ditaklukkan, khalifah yang terakhir, Al-Muqtasim Billah beserta keluarganya dibunuh. Kemudian buku-buku yang ada di Baitul Hikmah dibakar dan dibuang di sungai Tigris, sehingga warna air sungai tersebut berubah warna menjadi hitam karena terkena lunturan tinta. Disinilah akhir dari kejayaan dinasti Abbasiyah di Baghdad yang telah memainkan peranan penting dalam percaturan peradaban Islam yang sangat gemilang. Sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.